Hai anak-anak Ibu, jumpa kembali dengan Ibu Triarta di mata pelajaran IPA Terpadu. Oke, hari ini kita akan membahas tentang sistem ekskresi. Oke, kita mulai ya. Coba kalian perhatikan dulu sistem ekskresi. Berbicara tentang sistem ekskresi, oke, kita akan melihat yang namanya sampah. Kalian pasti tahu dengan sampah kan? Kalau kalian amati gambar sampah di depan ini pada layar, coba kalian lihat dulu. Sampah ini dibuang pada tempat yang tidak semestinya. Sampah menjadi menumpuk dan sampah ini bisa mengakibatkan berbagai macam penyakit. Kalian tahu itu. Dan pada saat curah hujan yang tinggi, sampah-sampah ini nanti akan mengakibatkan banjir, tersumbat. Sistem perairan menjadi tidak bagus. Kalian paham betul tentang itu ya. Kalian lihat gambar ini. Oke, lalu bagaimana kalau ini adalah sampah yang berada di luar tubuh kita? Bagaimana kalau sampah itu berada di dalam tubuh kita? Oh, pasti sampah-sampah itu juga harus kita buang loh. Kenapa? Karena sampah di dalam tubuh kita ini bersifat racun. Jadi harus dibuang. Tapi melalui apa cara kita mengeluarkan sampah sisa metabolisme di dalam tubuh kita? Oke, perhatikan lagi gambar berikut. Ketika kita makan, kemudian kita mandi, berenang, bahkan membaca buku, belajar, berlari, bahkan saat kita tidur pun tubuh kita ini akan menghasilkan yang namanya sampah. Ingat ya, tubuh kita menghasilkan yang namanya sampah. Lalu limbah metabolisme itu sampah yang kita hasilkan di dalam tubuh kita ini harus kita buang. Kenapa? Karena itu adalah bersifat racun bagi tubuh kita. Artinya, limbah metabolisme itu yang keluar dari tubuh kita melalui suatu proses. Nah, proses apa itu? Itulah yang dinamakan dengan sistem ekskresi. Tetapi anak didik ibu sekalian, seringkali dalam menggunakan istilah sistem ekskresi ini, kita sering juga keliru dengan istilah defekasi dan istilah sekresi. Ketiga istilah yang ibu sebutkan tadi sebenarnya berbeda. Seperti apa perbedaannya? Yuk, mari ikuti penjelasan ibu agar kalian tidak keliru lagi tentang istilah-istilah yang ibu sebutkan tadi. Oke, perhatikan ya. Yang pertama dikatakan adalah defekasi. Defekasi ini adalah suatu proses eliminasi feses sebagai hasil akhir pemprosesan makanan dalam usus besar. Ingat ya, feses itu adalah kotoran kita ya. Oke. Nah, feses ini mengandung sisa makanan yang tidak dicerna dan tidak diserap oleh usus. Pada feses juga ditemukan adanya bakteri flora, epitel saluran pencernaan yang rusak, dan garam anorganik serta air. Ingat ya, itu adalah feses. Sekarang, istilah yang kedua adalah sekresi. Sekresi ini merupakan proses pengeluaran sekret yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi, di dalam sekresi akan melibatkan yang namanya
proses perpindahan suatu material atau sekret dari suatu proses sel atau kelenjar yang menghasilkan menuju bagian tubuh atau ke sel target. Contohnya, sekresi hormon ADH. ADH ini adalah antidiuretik hormon. ADH ini suatu hormon yang dihasilkan oleh hipofisis bagian posterior yang berada pada otak. ADH ini sel targetnya di ginjal. Jadi, ADH ini akan dibawa menuju ginjal untuk mempengaruhi kerja ginjal dalam memproduksi urin. Itu ceritanya. Artinya, hormon ini dihasilkan untuk dimanfaatkan. Berbeda dengan defekasi yang tadi kan. Jadi ingat ya, sekresi proses perpindahan suatu material. Udah ya? Oke. Contoh lain daripada sekresi ini adalah contoh sekret lainnya seperti enzim, hormon, ludah, air mata, dan sebum. Itu dia sekresi. Sekarang kita masuk ke ekskresi yang Ibu bicarakan tadi. Berbicara tentang ekskresi, ekskresi merupakan proses pengeluaran zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh berupa limbah, metabolisme, dan zat sisa. Nah, kalian pasti tahu mekanisme pengeluaran zat sisa metabolisme tentunya akan melibatkan yang namanya organ dalam tubuh kita yang kita sebut sebagai sistem ekskresi. Nah, berarti ada dong organ-organ yang terlibat dalam sistem ekskresi. Apa aja sih organ yang terlibat itu? Nanti akan Ibu bicarakan di video berikutnya. Tetapi sebelum Ibu bicarakan tentang organ-organ tersebut, Ibu akan membicarakan tentang limbah metabolisme dan zat sisa. Apa saja? Coba kita perhatikan. Dikatakan limbah metabolisme adalah substansi yang tersisa dari proses metabolisme yang sudah tidak dapat digunakan oleh organisme tersebut meliputi CO2, H2O, dan limbah nitrogen atau amonia, asam urat, dan urea. Itu dia ya. CO2 ini dan H2O ini dihasilkan dari metabolisme sel respirasi aerob. Nah, jadi kamu sudah tahu ya apa itu limbah. Sementara kalau dikatakan sisa metabolisme adalah, coba ya, zat sisa adalah substansi berlebih yang tersisa di dalam tubuh dan tubuh tidak memiliki mekanisme untuk menyimpannya. Tubuh tidak memiliki mekanisme untuk menyimpannya. Apa aja contohnya? Contohnya seperti garam dan vitamin. Jadi seperti ini. Ibaratnya dalam tubuh kita ini tidak mempunyai lemari penyimpanan yang besar bagi substansi yang berlebih ini, seperti tadi garam dan vitamin, sehingga harus kita buang. Itu dia penjelasan Ibu, perbedaan defekasi, sekresi, ekskresi, lalu limbah metabolisme, dan zat sisa. Ibu harap kalian mengerti tentang ini. Dan
ikuti video ibu berikutnya tentang organ-organ ekskresi pada manusia. Cukup sekian dulu, kita lanjutkan di video selanjutnya. Selamat mendengar.